Baiklah, pada pernyataan berikut terdapat sebuah soal. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 Oktober, kita ketahui bahwa Tuan Andi sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang tunai ke kas perusahaan sebesar Rp14.500.000. Pada tanggal selanjutnya 5 Oktober, karena perusahaan belum memiliki gedung, maka pada hari ini perusahaan membayar sewa gedung senilai Rp1.500.000. Pada tanggal 7 Oktober, karena modal dirasa kurang, maka perusahaan melakukan pinjaman ke bank Raja Uang sebesar Rp5 juta sebagai utang bank. Selanjutnya tanggal berikutnya 11 Oktober, kita ketahui bahwa dibayar iklan secara tunai sebesar Rp3.600.000. Pada tanggal selanjutnya yaitu 12 Oktober, dibayar asuransi dan gaji masing-masing senilai Rp500.000 dan Rp700.000. Selanjutnya itu 15 Oktober. Kita ketahui pada pernyataan soal ini dibeli perlengkapan kantor dari toko maju sebesar Rp600.950.000. Pada tanggal 19 Oktober diterima pendapatan servis biasa per kas sebesar Rp500.000. Pada tanggal 22 Oktober telah diselesaikan servis besar senilai 22 juta dan baru diterima tunai dengan Rp500.000 dengan sisanya masih dalam bentuk tagihan. Pada tanggal selanjutnya itu pada tanggal 23 Oktober. Di pernyataan soal kita ketahui bahwa dibayar kepada kreditur di kota metro sebesar Rp400.000. Pada tanggal selanjutnya itu pada tanggal 25 Oktober, kita ketahui bahwa diterima dari debitur sebagian taguhan sebesar Rp600.000. Pada tanggal selanjutnya, 27 Oktober, dibayar gaji pegawai dengan Rp1 juta dan dana listrik air sebesar Rp500.000. Pada tanggal 27 Oktober, masih tanggal yang sama, kita ketahui bahwa diterima pendapatan servis biasa senilai Rp400.000 dan servis besar Rp300.000. Perusahaan melakukan beberapa pembayaran berupa: pertama, pembayaran kepada kreditur Rp Rp100.000, dan kedua, pembayaran gaji pegawai dengan Rp900.000. Pada tanggal 9 Oktober, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan parodi sebesar Rp150.000. Pada tanggal 30 Oktober dibayar angsuran pertama ke bank Raja Uang dengan perincian sebagai berikut: pokok pinjaman Rp500.000, beban bunga Rp10.000 dengan jumlah Rp510.000. Jadi yang dimintanya itu catatlah transaksi di atas dalam jurnal umum. Jadi nama-nama perkiraan yang harus kita buka antara lain seperti 101 kas, 102 piutang usaha, 103 perangkat kantor, 201 utang usaha, 202 utang bank, 301 modal TN Andi, 302 drive TN Andi, 401 pendapatan servis biasa, 402 pendapatan servis besar, 501 beban gaji, 502 beban sewa, 503 beban iklan dan serta 504 beban asuransi dan 505 beban listrik dan air, 601 beban bunga. Jadi kita masukkan ke dalam tabel persamaan akuntansi ke dalam jurnal sebagai berikut ini. Yakni bengkel motor Andi. Kita ketahui pada tanggal 2 Oktober di mana Tuan Andi pada tanggal ini sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang tunai ke kas perusahaan sebesar Rp14.500.000. Berarti intinya perkiraan atau keterangan berupa kas dengan ref 101 Rp14.500.000 dan modal Pak Andi atau Tuan Andi dengan ref 301 Rp14.500.000. Investasinya ya, pemilik pada tanggal 5 Oktober beban sewa 502 dengan refnya dengan debit Rp1.500.000 dan kas ref 101 dengan kredit Rp1.500.000. Selanjutnya itu pada tanggal 7 Oktober kas 11 5 juta dan 5 juta utang bank 102 dan Raja Uang. Selanjutnya itu 11 Oktober beban iklan dengan ref 503 Rp3.500.000. Kita kelompokkan ke dalam debit. Selanjutnya itu kas dengan ref 101 kredit Rp3.600.000. Selanjutnya beban asuransi 504 5. Pada tanggal 12 Oktober, beban asuransi dengan ref 504 senilai dengan Rp500.000, yaitu selanjutnya beban gaji dengan ref 501 senilai Rp700.000. Dan selanjutnya kas dengan ref 101 dengan kita kelompokkan ke dalam kredit Rp1.200.000. Selanjutnya itu 15 Oktober, kita ketahui bahwa perlengkapan dengan ref 103 Rp650.000 dan kas 101 dengan kredit Rp650.000. Tanggal selanjutnya 19 Oktober ya ini kas. Kita ketahui bahwa refnya 101 dengan debit Rp500.000 dan pendapatan servis biasa ref 401 dengan kredit Rp500.000. Pada tanggal 22 Oktober kita ketahui bahwa kas dengan ref 101 dengan debit Rp500.000 dan piutang usaha dengan ref 102
senilai Rp1.500.000 dan pendapatan servis biasa senilai Rp2 juta. Pada tanggal selanjutnya yaitu 23 Oktober, kita ketahui bahwa utang usaha dengan draft 201 dengan senilai Rp400.000 dan kas draft 101 dengan kita kelompokkan ke dalam kredit Rp400.000. Pada tanggal selanjutnya itu pada tanggal 25 Oktober, kita ketahui bahwa pada tanggal ini kita terdapat kas dengan draft 101 senilai Rp600.000 dan piutang usaha dengan draft 102 senilai dengan Rp600.000. Selanjutnya itu pada tanggal 27 Oktober beban sewa dengan ref 501 senilai Rp1 juta. Selanjutnya beban listrik dan air Rp500.000 dan kas dengan ref Rp100.000 dengan senilai ke dalam kredit Rp1.500.000. Pada tanggal selanjutnya yaitu 27 Oktober, kita ketahui bahwa dari pernyataan soal sebelumnya berupa kas dengan draft 101 senilai Rp700.000 dan pendapatan servis biasa senilai Rp400.000, pendapatan servis besar senilai Rp300.000. Pada tanggal selanjutnya itu pada tanggal 28 Oktober, pada tanggal ini kita ketahui bahwa utang usahanya dengan draft 201 senilai dengan Rp100.000, beban gaji ref 501 senilai Rp900.000 dan kas 101 senilai dengan Rp1 juta. Pada tanggal selanjutnya itu 29 Oktober, kita ketahui bahwa pada tanggal 29 ini pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan parodi, yakni pada yang di atas tadi. Pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan parodi sebesar Rp150.000. Kita ketahui bahwa pada hal ini melakukan pref dan andi dengan ref 302 senilai dengan Rp150.000 dan kasnya Rp150.000. Next pada tanggal selanjutnya itu pada tanggal 30 Oktober. Kita ketahui bahwa pada tanggal 30 Oktober dibayar angsuran pertama ke Bank Raja Uang dengan perincian sebagai berikut. Pertama, pokok pinjaman Rp500.000, kedua beban bunga. Kita ketahui bahwa pada tanggal 30 Oktober ini terdapat utang bank dengan draft 202 senilai Rp500.000 dan kedua beban bunga dengan draft 601 senilai Rp10.000. Selanjutnya itu kas 101 senilai dengan Rp510. Jadi semua jumlah dari semua debit RP dari tanggal 2 Oktober sampai kepada tanggal 30 Oktober dengan jumlah debit Rp33.810.000 dan juga kredit kita jumlahkan dari tanggal 2 Oktober sampai ke tanggal 30 Oktober dengan jumlah kreditnya yaitu Rp33.810.000. Jadi inilah bentuk dari perincian pertanyaan yang telah dijawab dari hal catatlah transaksi di atas dalam jurnal umum dalam 2 kolom. Jadi inilah bentuk akuntansi yang telah diselesaikan dari pernyataan soal di atas ini. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat lebih lengkap lagi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kejanggalan atau ketidaktepatan dalam hal ini, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang telah saya jabarkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.